Oke, sekarang kita akan membahas lebih dalam terkait dengan simulator angiografi koroner ya. Dan juga tadi manekin jantung yang transparan tadi ya. Ini kita ke Dokter Putrika ya. Apa sih sebenarnya urgensi dari keterampilan angiografi koroner bagi residen dan juga mahasiswa S1 kedokteran, Dokter? Ya, mungkin saya ke residen dulu. Jadi kalau untuk angiografi koroner ini, jadi kan memang ini tadi ada dua hal ya. Satu adalah visuospasial ya. Jadi ini yang kita sebut sebagai simulator koroner angiografi. Dan yang kedua adalah simulator kanulasi. Nah, kalau yang simulator koroner angiografi ini memang diperlukan bahkan sebelum kan dokter PPDS itu ketika tahap pertama dia memang mengelola pasien. Dan kemudian yang tahap kedua dia salah satunya adalah dia melakukan intervensi koroner angiografi. Nah, sebelum dia melakukan intervensi koroner angiografi, dia harus tahu kan ketika ada gambar koroner angiografi itu dia harus mampu untuk menginterpretasi datanya. Nah, untuk bisa menginterpretasi data, dia harus tahu bagaimana misalnya bagaimana akuisisi gambar dan sebagainya. Nah, di situ kalau dia supaya dia benar-benar tahu, maka salah satunya adalah dengan simulator ini. Sebenarnya sudah ada simulator ini sudah ada. Tapi satu sangat terbatas. Dan yang kedua, ketika saya melihat itu menurut saya belum bisa memberikan seperti reality yang yang benar-benar bisa menunjukkan yang sesungguhnya itu menurut saya belum. Seperti itu. Makanya kita termotivasi membuat yang ini berdasarkan dari CT scan. Nah, jadi memang harapannya ya kalau mereka ketika akan masuk mereka sudah tahu dulu dari yang simulator koroner angiografi. Kemudian sebelum mereka melakukan kateterisasi, harapannya mereka sudah berlatih terlebih dahulu. Oke. Ya, terus kemudian tadi kan sebenarnya simulator sudah ada ya, simulator tapi dirasa masih kurang gitu. Nah, kemudian pengembangan yang dilakukan seperti apa, Dokter? Ya, kalau tadi yang jadi kalau untuk pengembangannya sendiri adalah tadi makanya yang pertama adalah kami membuat simulator yang dinamakan simulator koroner angiografi. Jadi itu kita bikin dulu. Jadi nanti biar mereka sudah dengan adanya simulator ini, kemudian nanti otomatis ada trainernya juga yang kemudian menunjukkan. Setelah itu mereka mencoba sendiri untuk membuat gambarnya, kemudian itu diintegrasikan ke gambar yang pasien yang sesungguhnya. Gambar tapi ini masih gambar pasien, kemudian kita membandingkan kalau kita tadi membuat pakai simulator dan kemudian membuat gambar yang sesungguhnya, apakah mereka sudah bisa menginterpretasikan gambar yang dari pasien yang sesungguhnya ini, apakah mereka sudah bisa apa belum kayak gitu. Itu tadi untuk yang koroner angiografi. Oke, lalu tantangan terbesarnya apa, Dok? Kan ini saya bayangkannya rumit sih gitu. Membuat sesuatu yang tadinya berupa gambar terus jadi 3 dimensi, terus kemudian orang bisa pakai untuk simulasi. Nah, tantangan terbesarnya apa, Dok? Iya. Yang pertama sih mungkin dulu ketika booming pertama kali 3D printing itu kayak kita semuanya akan sudah sangat wow banget ya. Maksudnya kita beneran bisa bikin dari data yang asli. Jadi bukan data berdasarkan gambar dari yaitu tadi atlas anatomi. Itu kan tidak. Tapi kita beneran karena setiap penyakit itu bahkan nanti bisa manifestasi jantungnya itu nanti akan terjadi perbedaan kayak gitu. Nah, di situ yang tapi ternyata 3D printing ini tidak bisa menjawab semuanya. Jadi ketika kita membuat bahkan simulator dari C-arm-nya, ketika kita membuat kemudian C-arm itu kan dia harus naik turun, kemudian ke kanan ke kiri, maju mundur, itu semua ternyata tidak bisa terselesaikan dengan 3D printing. Nah, jadi 3D printing ini hanya sekedar awal. Jadi
seperti blueprint atau prototype ya. Tapi kemudian untuk yang sesungguhnya ketika itu nanti alat itu mulai digunakan untuk sering untuk belajar kepada PPDS kan berarti ya itu tadi harus mulai dijalankan. Nah, itu ternyata kemudian alatnya lama-lama aus. Jadi kita harus kemudian memang memakai dari yang 3D printing ini kemudian dibikin menjadi yang mirip sesungguhnya. Jadi seperti mesin. Jadi kalau dia memang mungkin bahannya harus yang stainless, kan mesin kan memang tidak bisa ya dari plastik gitu lah istilahnya. Tapi harus yang kemudian kalau yang untuk si armnya sendiri supaya bisa dia begini, kemudian begini. Nah, itu kan harus naik turun, maju mundur dan sebagainya. Nah, itu harus pakai ya kembali lagi harus pakai stainless. Bahkan kalau perlu untuk presisinya itu kayak istilahnya gitu dibubut gitu. Nah, sampai seperti itu. Nah, itu contohnya. Itu baru dari satu sisi. Kemudian sisi yang lain yaitu itu tadi yaitu ketika transparansi ini transparansi dari model itu menjadi masalah karena kita memberikan kalau yang asli itu kan pakainya adalah radiasi. Nah, kalau yang di sini kita pakai bukan radiasi tapi kita pakai sinar cahaya. Cahaya biasa, lampu. Biasa, kayak gitu. Nah, itu kan dia harus bisa menembus. Nah, itu supaya bisa menembus itu kita pakainya yang harus yang kita tidak bisa pakai kaca. Atau saya belum pernah mencoba kalau pakai kaca. Tapi kalau pakai yang ini dia tidak bisa nembus seperti itu. Itu mungkin cahaya tetap nggak bisa nembus untuk yang transparan itu ya. Terhambur. Oh, jadi nggak bisa lurus bagus gitu cahayanya tapi berbendar ya malah jadi kayak lampu taman itu ya. Kayak gitu. Ya. Oke. Nah, itu contohnya Ya, seperti itu. lumayan berat ya tantangannya berarti ya. Berarti nanti PR-nya adalah membuat yang benar-benar bisa tembus cahaya gitu ya. Oke. Nah, kemudian ini kan sudah jadi simulatornya. Bagaimana kita mengintegrasikan dengan kurikulum PPDS? Ya. Ini harapan ke depan karena kalau mau dibilang sudah jadi 100% itu memang belum. Kenapa? Karena ketika alat itu sudah jadi, itu kan alat itu kan nanti sering dipakai, kemudian dia harus bisa easy to maintenance kayak gitu. Termasuk nanti ketika didorong ke sana kemari kayak gitu, itu kan berarti misalnya dia harus pakai roda lah. Dan ketika dia digeser-geser itu, ketika dia mengalami goncangan, goncangannya bukan goncangan yang kasar ya, tapi maksudnya cukup goncangan halus saja. Itu kadang-kadang dia juga tidak boleh ada goncangan yang seperti itu aja. Itu juga nanti lama-lama alat itu bisa cepat aus ya. Nah, itu ketika dia mengalami goncangan itu seberapa dia mampu bertahan. Itu contohnya. Nah, tapi harapannya nanti kalau sudah punya seperti itu, kita harapannya adalah nanti juga sudah bisa masuk ke dalam kurikulum PPDS. Sebenarnya kalau ini nanti siap itu sebenarnya pangsa pasarnya insya Allah cukup bagus sih. Mereka sudah siap untuk istilahnya membeli. Itu sudah. Saat ini sudah dipakai untuk pendidikan di PPDS FKKMK UGM Sambun atau sudah dipakai OSC misalnya kan bisa. Iya, memang belum. Belum. Tapi kita baru kemarin tapi sudah diuji coba ke PPDS. Dan jadi uji coba terbatas dari validasi. Jadi kan kita sudah validasi ekspor sudah. Kemudian kita sudah validasi user sudah. Dan kemudian dari PPDS memang sudah ada asupan-asupan dari mereka. Oke ya, nanti harapannya bisa dipakai benar-benar ya di kurikulum kita gitu supaya ya kerasa manfaatnya dan dipakai tidak hanya di FKKMK UGM ya tetapi di seluruh Indonesia ya, insya Allah. Ya, terima kasih Dokter Putrika ya. Sekarang kita ganti ke Dokter Wulan ini terkait dengan aplikasi Gamma Cardio Expert. Ini kan suatu augmented reality ya Dok ya. Nah, bagaimana augmented reality yang dikembangkan ini bisa membantu pembelajaran anatomi jantung bagi mahasiswa kedokteran, Dok? Ya kita dulu awalnya sih sebetulnya belum cardio expert tapi masih cardia AR jadi yang anatomi. Jadi dulu juga berangkat dari mahasiswa S1 itu ketika kita pengalaman ngasih kuliah gitu, kok visual spasialnya kok nggak terlalu nyampe gitu ya ketika kita jelaskan ini anatomi
kami kan sudah masuk ke dalam yang patologis ya. Ya. Tapi kan kembali ke basic anatomi dan fisiologinya kan kita pasti akan mereview di awal. Ternyata banyak pada lupa. Terus ketika kita minta untuk membayangkan, ketika kita menjelaskan patofisiologinya akan seperti ini. Kalau mitral stenosis nanti tekanan di atrium kiri meningkat, kemudian di ventricle kiri bagaimana, kemudian seiring dengan denyut jantung yang meningkat, tekanan gradiennya akan semakin meningkat. Itu rupanya semakin lama semakin panjang kita kuliah, semakin ruwet itu rupanya mahasiswa. Jadi coba kita bagaimana membuat mereka lebih mengerti, dan augmented reality ini memang experience ya ternyata untuk orang itu dia lebih bisa membayangkan 3D tapi tidak dalam bentuk real, tetapi bisa dibawa kemana-mana. Gitu. Kalau virtual reality kan harus pakai device khusus. Jadi kita pikirkan mungkin augmented reality ini agak lebih mudah untuk mobile, mahasiswa lebih accessible dengan genggaman tangan, dinyalakan aplikasinya, kemudian dilihatkan di bidang datar, atau dulu kita masih pakai kartu scan itu kan muncul 3D-nya. Nah ini bisa digeser-geser, kemudian nanti di situ dia bisa melihat anatominya seperti apa. Bahkan bisa ada gamenya itu dipotong-potong itu ada. Terus kuisnya kita juga buatkan sebagai bentuk puzzle gitu ya. Jadi ini apa di drag itu kayak anak kecil ngedrag puzzle. Nah itu kita coba review ke mahasiswa. Ini mereka agak lebih menarik gitu. Kita coba dengan uji coba kan. Kita lakukan uji coba, kita lakukan penelitian. Kira-kira kalau konvensional saja dengan konvensional plus, ternyata mereka experience-nya agak berbeda gitu. Jadi istilahnya agak lebih nyantol gitu. Ya, saya dulu membayangkan waktu S1 tuh kayaknya anatomi jantung tuh begitu masuk kelas sudah lupa. Nah, diterangkan dosennya terus makin mumet itu. Saya baru ingat lagi residen. Nah, itu dia. Jadi ini augmented reality ini menjembatani ya. Jadi semacam menjembatani supaya mereka bisa belajar lebih nyantol gitu ya, istilahnya nyantol, karena tadi ya bentuknya 3 dimensi, terus kemudian bisa dibawa kemana-mana, kita bisa pakai HP saja lihat-lihat, anatominya juga lebih jelas karena bisa diolah-alik gitu ya, atas bawah. Ya bisa, jadi bisa dirotasi atas bawah kanan kiri. Oke. Nah, bagaimana sih fitur utamanya, Dok? Bisa ditunjukkan? Nah ini jadi kita punya login juga gitu. Nanti mahasiswa kan ada login emailnya, dia bisa registrasi aja sih. Nah ini mungkin yang beberapa modul yang ada di Cardio Expert itu anatomi ini mungkin. Itu anatomi. Fisiologi juga ada. Nah ini yang sudah yang kira-kira ini yang sudah sampai patologis. Jadi kan kita scan di bidang datar. Nah seperti ini. Jadi ini yang sudah patologis, tapi kalau anatomi sih kurang lebih akan seperti ini. Jadi kita bisa muter rotasi atas bawah kanan kiri gitu. Terus itu cepet banget playnya. Bisa di juga ya? Ada kuisnya. Jadi kita dampingi dengan kuis. Nah kuis ini nanti pertanyaannya apa? Itu dosennya yang melakukan, yang membuat. Jadi sebenarnya aplikasi untuk mahasiswa, kemudian nanti kita ada webnya, di mana webnya itu nanti dosen itu kita akan login dan kemudian kita akan membuatkan soal. Nah ketika kita buat soalnya itu akan terembed ke dalam si aplikasi, sehingga kurang lebih semacam tailor made ya. Ini super admin dashboardnya yang kita create. Jadi ini misalnya saya dari Universitas Gadjah Mada atau misalnya dari Universitas X begitu. Saya buat ID, kemudian nanti tinggal kita implementasikan saja ke mahasiswa yang saya ajar dari Universitas X begitu ya misalnya saya. Kemudian nanti di situ saya akan membuat soal-soal yang saya butuhkan untuk si mahasiswa itu apa. Ini masuknya ke aplikasi juga? Ini di webnya. Oh di web. Jadi ada webnya sebetulnya. Aplikasi ini ditemani oleh web. Di mana web ini nanti kita pegang di si dosen, kemudian nanti kita buatkan soal. Nanti soal itu akan bisa dilihat oleh mahasiswa yang bersangkutan di aplikasinya Cardio Expert itu. Kemudian nanti ketika dia sudah mengerjakan,
nilainya itu akan bisa kita lihat di dashboard kita yang di web ini. Nah ini contohnya ya misalnya. Ini kuis ya. Nah, ini menarik ini. Jadi kayak tailor made gitu. Ini apa namanya? Ini prototipe-nya. Gitu. Jadi selain mahasiswa itu belajar anatomi, kemudian nanti dia setelah selesai kita bisa minta mereka ini sebelum kuliah saya tolong dikerjakan dulu ya kuisnya gitu. Kuisnya nanti kita yang membuat soal-soalnya melalui si web. Oke, dan mahasiswa bisa buka soal-soal tadi di aplikasi. Dari aplikasinya. Iya. Menarik ini kalau untuk anak zaman sekarang cocok banget ya. Ya jadi kayak semacam semi game, belum game sih ya. Idenya sih nanti sebetulnya mau sampai game gitu. Jadi nanti kita kayak semacam apa ya? Kahoot atau apa ya, misalnya nyebut merek. Nanti di dalam satu kelas tuh nanti kita bisa lihat rankingnya. Oh iya, maunya ada juaranya ya. Ada juaranya. Oke, itu menarik banget tuh kalau untuk kelas besar gitu ya. Terus kerjakan kuis gitu kan. Terus kemudian nanti cepet-cepetan jawab. Siapa yang paling cepat dan paling banyak benarnya itu yang juara. Terus kemudian bagaimana proses validasinya, Dok? Karena kan bagaimanapun ER itu juga tetap validasi ini benar-benar mirip aslinya gitu. Kemudian benar-benar akurat. Nah, itu bagaimana caranya, Dok? Kemarin untuk validasi yang untuk modul anatomi sampai dengan yang patofisiologi ini kemarin kami ambil dari beberapa dosen internal kardiologi ya. Tapi memang 3 atau 4 orang dari kolega kami kita minta untuk validasi model. Jadi untuk yang anatomi kita minta dari dosen anatomi, untuk yang sudah patologis kita minta dari dosen di kardiologi. Jadi ada beberapa kuesioner dan juga interview yang kita lakukan. Kemarin seperti itu. Kemudian untuk item-item yang kita tanyakan ya kemiripan, kemudian kemudahan dalam penggunaan, kemudian kira-kira untuk materinya sudah cukup dekat belum dengan kurikulum yang ada. Kemudian untuk dari sudut pandang development sendiri kemarin kita ambil beberapa dosen dari teknik yang bidangnya IT untuk development ini kira-kira dalam aplikasi ini atau developmentnya sendiri menurut mereka bagaimana, kemudian kekurangannya seperti apa dan masukan-masukannya. Oke, sampai saat ini berarti sudah digunakan oleh mahasiswa ya S1. Kalau yang edisi lama itu sebetulnya kita sudah embedkan di Cardio Expert karena dulu masih anatomi dan fisiologi. Itu waktu itu kita dampingkan untuk praktikum fisiologi. Jadi kita sampaikan ke dosen fisiologi bahwasanya nanti ini mau untuk didampingkan dalam mereka praktikum sehingga si mahasiswa bisa menggunakannya di rumah untuk pendamping. Ya. Ada rencana digunakan oleh mahasiswa di luar FKKMK, Ya, ada. Sebetulnya kita rencanakan untuk bisa kita hilirisasi sampai luas ya di apakah itu berbasis Android atau iOS. Jadi kemarin kita uji coba aplikasinya di mahasiswa lokal. Masih internal validasi. Nah, itu ternyata bugs-nya masih banyak. Jadi memang kita masih membutuhkan perbaikan dari bugs-bugs dan dari error dari aplikasi tersebut. Tetapi idenya atau mimpi kita adalah kita gunakan untuk di luar FKKMK UGM juga gitu. Dan kalau untuk keluar tadi kita sudah desainkan sampai dengan tailor made. Jadi dosen itu kebutuhannya apa yang mau untuk dievaluasikan ke mahasiswa bisa digunakan. Ya. Oke, terima kasih Dokter Wulan ya atas penjelasannya, menarik sekali tadi tentang Gamma Cardio Expert ya. Nah, sekarang kita pindah lagi ke Dokter Putrika. Kita akan ngobrol tentang simulator kanulasi arteri koroner dan manekin jantung transparan. Yang pertama, mengapa keterampilan kanulasi arteri koroner ini sangat penting, Dok, dalam intervensi kardiovaskuler? Oke, jadi itu sangat penting karena jadi tadi yang seperti yang perumpamaannya tadi ya. Jadi bisa dibayangkan ketika sebelum kita melakukannya kepada manusia pasien. Jadi mungkin lebih baik kalau dokter PPDS ini sudah mencoba terlebih dahulu. Jadi bagaimana ketika memasukkan si wire ini, kemudian rasanya seperti apa dan sebagainya. Jadi supaya tentu saja dia tidak kemudian menjadi sangat gagap seperti itu, maka kita harapannya itu dengan yang ini, kalau sudah pakai dengan si simulatornya ini, kalau sudah lancar, nah sehingga begitu nanti kepada manusia pasien itu dia sudah lebih siap.
Seperti itu. Oke. Ya. Nah, kalau zaman dulu ketika belum ada simulator ini, terus nyobanya ke siapa ya, Dok? Biasanya nanti tahun pertama minggu pertama biasanya dia melihat terlebih dahulu. Setelah melihat, kemudian setelah itu supervisornya akan selalu melekat di samping dokter PPDS-nya. Jadi ketika kok nanti akan banyak instruksi-instruksi dari supervisornya ini. Nah, ketika banyak instruksi itu kan tentu saja baik si supervisornya dan mahasiswanya kan keduanya cukup apa ya, istilahnya gitu ya, cukup stres juga ya. Yang satu stres nanti ini yang satunya juga mungkin jangan sampai melakukan suatu kesalahan seperti itu. Nah, tapi mungkin ketika dia sudah melakukannya sudah praktek terlebih dahulu, ketika ada kesalahan atau apa itu dicoba pada simulator, itu kan mungkin kepercayaan diri si PPDS peserta didik dan juga supervisornya juga mungkin tidak yang harus yang benar-benar konsentrasi untuk mengawasi jangan sampai ada kesalahan gitu kan. Dia tidak yang benar-benar pengawasannya melekat banget seperti itu. Harapannya sampai segitu. Kalau di pendidikan zaman dulu apakah dicobakan juga di kadaver atau di hewan coba begitu ya, Dok? Enggak ya? Enggak. Ya, memang selama ini adalah sifatnya dalam tanda petik adalah langsung. Biasanya sih baik jadi supervisornya itu sudah terbiasa ketika menghadapi anak ini kemudian ketika kan sebenarnya sudah bisa menilai mereka bahwa anak ini cukup pada saat memasukkan wire itu dia kayaknya bisa atau dia belum bisa itu sudah langsung sebenarnya. Juga termasuk nanti akan memberikan pengarahan ini harus wire-nya harus counterclockwise atau clockwise, kemudian cuma kan tetap nanti akan memberikan efek lama. Nah, lama nah kalau lama di simulator kan ya nggak apa-apa. Kayak gitu. Itu saja sih maksudnya, jadi kita juga menghemat waktu supervisor, walaupun supervisor selama ini dia sudah terbiasa ngajari peserta didik gitu. Tapi kalau kita bantu seperti ini, jadi pada saat sudah menikah dari simulator sampai ke pasien itu sudah akan lebih cepat. Si peserta didik sudah lancar. Ya, oke. Artinya juga ada penghematan tenaga nih, penghematan tenaga sumber daya ya. Jadi apa itu istilahnya, tidak ada burnout dari supervisor gitu. Karena ngajari banyak residen harus dampingi dengan ketat kan tadi kalau misalnya tidak ada simulator kan ya. Burnoutnya tidak hanya supervisor, peserta didiknya juga. Oh iya. Kan nanti kalau misalnya dia takut kalau ada salah apa kayak gitu kan dia juga. Oke. Jadi sangat bermanfaat sekali simulator ini ya. Oke, kemudian bagaimana penggunaan 3D printing dalam pengembangan simulator ini, Dok? Ya, jadi kalau untuk 3D printing ini tetap kita memerlukan karena jadi simulator itu sudah banyak, tetapi seringkali yang simulator dari kanulasi ini seringkali itu tidak berbasis gambar asli, kayak gitu. Jadi dia menggunakan misalnya dari silikon dan sebagainya, tapi itu tidak berbasis gambar asli, di mana kadang-kadang kalau yang pembuluh darah itu kan tidak selalu kemudian yang gambarnya akan selalu mulus. Nah, di sini kita berbasis dengan itu dan itu hanya bisa didapat dengan cara yang pertama kita menggunakan data asli dari data pasien, kemudian tentu saja dianonimisasi dan sebagainya, kemudian itu kita cetak. Setelah dicetak kemudian kita pakai. Walaupun tentu saja seperti itu juga ada ininya ya, apakah itu dianggap sebagai suatu keuntungan ataupun kerugian. Anatomi, walaupun sama sih anatominya, yaitu dari left main, kemudian left main coronary artery, left anterior descending, LCX, kemudian RCA, itu semuanya pasti ada, tapi setiap orang itu pasti ada perbedaan. Jadi kita kadang-kadang pada saat validasi ekspor itu kemudian mereka akan melihat ini mungkin mengambil pada satu pasien yang
bentuknya seperti ini, harusnya itu jadi diambil juga gambar yang jadi pada contoh pasien yang lain. Jadi tidak bisa kita hanya mengambil satu karena satu itu belum tentu sama antara satu pasien dengan pasien yang lain. Itu kita ada sudah kemarin sempat ada saran seperti itu. Oke. Nah, kira-kira feedback dari teman-teman residen ketika menggunakan simulator ini bagaimana, Dok? Ya, banyak sih feedbacknya. Jadi karena tentu saja kita masih mengejar untuk kemiripan dengan yang asli. Misalnya salah satunya adalah bantalan. Jadi kayak gampang ya. Jadi kan kita memasukkan wire ke dalam pembuluh darah. Nah, itu kalau yang di real world adalah kita biasanya bertumpu pada adalah tangan pasien dan di bawahnya dikasih bantal. Nah, itu contohnya lah. Kalau yang di sini kan kita nggak ada bantal karena nggak ada tangan pasien, kita langsung ke pembuluh darah. Nah, itu ternyata kemudian ada yang salah satu expert mengatakan itu harusnya dikasih bantal. Jadi ketika naruhnya itu jadi ibaratnya antara gini, memegang gini, atau memegang yang seperti ini, tangannya melayang, itu kan akan capek yang tangannya melayang. Ya, nanti pengembangannya berarti berdasarkan feedback dari teman-teman residen tadi ya, termasuk harus menggunakan bantal di bawahnya. Itu sudah diganti belum? Nah, belum. Ya. Nanti untuk pengembangan ke depannya berarti ya. Kita belum tahu nih valuasinya itu sebetulnya seperti ini sudah cukup atau belum. Nah, itu yang menjadi tantangan dan itu yang kita harapkan bahwasanya UGM bisa mendampingi untuk proses itu, bahwa ini kamu uji cobanya kurang nih, sehingga kami lakukanlah uji coba gitu.